أشهد أن محمد رسول الله. Karena dia punya amanah. Nah, ingat nih baik-baik. Dia punya amanah. Dia dulu pinjam uang saudaranya. Dia tidak betah hidupnya ini. Setiap malam dia kepikiran, ini ada uang saudaraku 1000 dinar dulu aku pinjam. Ini sudah terkumpul, tapi tidak bisa aku kasih. Karena dalalah Pak, Bu, kapal yang mau dia tumpangi untuk pulang itu sedang kena badai, jadi hancur. Hendaklah selalu berkata jujur. Ada sebuah kisah nih. Kita cerita dikit biar tidak ngantuk. Ada sebuah kisah Pak. Ini masih antara jujur dan amanah. Kisah ini diabadikan oleh Imam Bukhari di dalam buku beliau Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dulu ada seorang Bani Israel. Ini cerita tentang amanah dan jujur. Dulu ada seorang Bani Israel. Dia pinjam uang sama saudaranya. Bro, gitu ya. Bro, pinjam uang dong. Aku lagi bangkrut nih, lagi nggak punya uang. Mau pinjam berapa? Kata saudaranya. 1000 dinar. Kaget 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa Pak sekarang Pak? 1 dinar itu Pak sekarang, dinar itu kan emas 24 karat ya. 1 dinar itu sekarang itu kisaran 3 juta sampai 3,6 juta. 1 dinar. Naik 1000 dinar berapa Pak? Hah? 3 M-an ya? Ya 3 M-an. Miliar ya? Ya kan 3 juta tambah aja nolnya 3 ya kan 3 M. Tiba-tiba minta minjem 3 M. Bingung temannya ini saudaranya. Baik, siapa yang jadi saksi? Yang minjem ini bilang aku nggak punya saksi kecuali Allah. Yang kedua, siapa yang mau menjadi penjamin kamu nanti kamu nggak lari kalau aku kasih 1000 dinar? Gak punya siapa-siapa saya kecuali Allah. Allah lah jadi saksi saya, Allah jadi penjamin saya. Tiba-tiba ada orang seperti itu piye Pak? Berani gak ngasih uang Pak? Mikir ya. Saya datang misalnya ke Bapak, salah satu dari Bapak, Pak saya butuh uang Pak, berapa? 5 M. Loh mana saksinya? Allah Pak. Siapa yang bisa jamin? Mana jaminannya? Allah Pak, gitu kan. Wah, ini kalau kita wis pergi sono ngapusi. Ya minimal adalah jaminan tanah atau apa gitu ya. Lah ini nggak punya jaminan apa-apa, cuman Allah saja katanya. Tapi masya Allah saudaranya ini yakin betul. Oh kalau kamu berkata demikian, ini Pak, ini Mas ingat baik-baik Mas. Inilah akibatnya kenapa orang percaya sama dia, karena dia selalu jujur dalam berbicara. Makanya orang gampang saja percaya. Ya, coba kita pernah ngapusi sekali, susah orang percaya. Tapi karena dia jujur terus, terkenal orang yang jujur, orang yang senantiasa amanah, akhirnya dikasihlah sama saudaranya nih. Ternyata betul, pergilah dia keluar pulau. Ya, mencari pengalaman hidup baru, kerja, usaha, sehingga sukses. Karena dia punya amanah. Nah, ingat nih baik-baik. Dia punya amanah. Dia dulu pinjam uang saudaranya. Dia tidak betah hidupnya ini. Setiap malam dia kepikiran, ini ada uang saudaraku 1000 dinar dulu aku pinjam. Ini sudah terkumpul, tapi tidak bisa aku kasih. Karena dalalah Pak, Bu, kapal yang mau dia tumpangi untuk pulang itu sedang kena badai, jadi hancur. Zaman dulu sekali itu belum ada pesawat. Belum ada apa-apa, kapal dayung baru. Tapi karena dulu kapalnya hancur, maka dia hatinya gelisah. Tidak bisa tidur siang malam. Kita gimana Pak, Bu? Wah kesempatan ya. Pakai lagi lah untuk modal gitu ya. Nanti bisa alasan. Alasan tidak ada kapal gitu ya. Tapi dia si Bani Israel satu ini tidak. Dia apa Pak? Bismillah, dia niat sama Allah. Dia ambil satu batang kayu besar itu. Dipotong sama dia tengahnya. Dimasukin uang 1000 dinar tadi. Dia tulis surat di situ.
Siapa saja yang bertemu dengan pohon ini, tolong kasih ke saudara saya fulan. Ditempelnya lagi pohon tadi Pak, bom gitu ya. Dia pergi ke pinggir sungai, ke pinggir laut. Apa kata dia? Dia berdoa sama Allah. Nih, orang tawakal betul. Dia doa sama Allah. Ya Allah, aku dulu pernah menjadikanmu saksi untuk pinjaman ini ya Allah. Dulu juga aku pernah menjadikanmu jaminan ya Allah. Ini hamba kurang adab ini. Ya Allah dijadiin jaminan. Enggak boleh harusnya ya. Engkau dulu pernah aku jadikan jaminan ya Allah. Maka tolong ya Allah. Aku minta satu permintaan ya Allah. Sampaikan kayu ini kepada saudaraku di seberang sana. Akhirnya bismillah dia lempar kayu tadi ke laut. Tawakalnya nih tingkat luar biasa nih. Tingkat dewa kalau kita bilang. Setelah itu apa? Setelah itu dia berlalu pergi. Nah saudaranya ini yang di kampung halaman tadi. Mulai ada rasa curiga. Ini udah 5 tahun kok datang nggak pulang-pulang ini orang. Katanya mau lunasin dalam beberapa tahun. Akhirnya saudaranya ini tiap hari nunggu di pinggir pantai Pak. Mana saudaraku nih kok nggak datang-datang. Setiap hari ternyata dia nunggu di pinggir pantai di pelabuhan. Tapi tak kunjung datang. Maka pada hari itu dia putuskan, oh ini sudah malam, aku baliklah. Ketika dia pulang Pak, dia ketemu kayu tadi. Ketemu kayu tadi. Dia tidak tahu apa di dalamnya. Daripada aku pulang bawa tangan kosong, mending tak bawa kayu lah. Biar istriku diam. Ini ada kayu bakar lumayan gede ya. Untuk persiapan beberapa hari bisa masak. Dibawanya lah kayu tadi. Dia tidak tahu apa isinya. Kok berat. Sampailah di rumah Pak, dipotongnya kayu tadi. Pok. Ternyata kaget dia melihat ada uang 1000 dinar. Ada surat juga. Maka bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaranya yang tadi setelah sekian lama akhirnya kapalnya sudah mulai kembali berlayar, tetap nggak enak di dalam hatinya. Nah, ini Pak, orang yang suka menunaikan amanah tuh kalau belum langsung itu belum ada rasa tenang dalam hatinya. Opo sampai apa enggak ya uang 1000 dinar itu. Maka dia pulang cepet-cepet naik kapal tadi, dia bawa lagi uang 1000 dinar di kantongnya tadi. Sampailah dia ke rumah saudaranya, dia ketok pintu. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Siapa? Saya. Saudaramu yang minjem uang dulu. Oh iya, silakan masuk. Maka dia berceritalah, wahai saudaraku, aku dulu bukannya tidak mau pulang, tapi kenapa? Kapal yang aku tumpangi biasanya itu hancur. Dulu aku pernah masukin uang ke dalam kayu, terus aku doa sama Allah, mudah-mudahan disampaikan kepadamu. Tapi hati ini masih gelisah. Mana tahu kayu tadi diambil orang lain. Maka aku sekarang datang lagi, ini bawa satu kantong 1000 dinar. Saya akan balas atau saya akan bayar hutang saya. Apa kata saudaranya tadi? Wahai saudaraku, Allah telah menepati janjinya. Allah telah mengirim uang yang engkau kirim lewat kayu tadi kepadaku. Maka tidak usah lagi engkau bayar. Masya Allah Pak. Ini cerita nih Pak. Cerita sungguhan. Yang cerita bukan Ridwan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk buah dari kejujuran dan juga amanah. Coba kita seperti Bani Israel tadi. Ya, dalam hal amanah, dalam hal kejujuran, ya kita betul-betul bisa perhatian. Jangan sampai ada kata dusta sedikit pun dalam mulut kita. Jangan sampai ada kata yang tidak benar keluar dari lisan kita. Bahkan sekedar untuk buat orang tertawa pun tidak boleh.